Oke guys, jumpa lagi bersama saya Syahab. Kali ini kita akan membahas tentang 4 hero yang di repump di Mobile Legends ya. Kebetulan masih di Advanced Server. Kemarin saya udah tes satu persatu. Dan diantaranya itu adalah Eudora, Yi Sanshin, Mia, dan Jilong ya yang di repump itu. Dan dua diantaranya dia kena rework juga, Mia dan Yi Sanshin ya. Oke, sambil ngabuburit kali ini kita akan jelasin satu-satu dari setiap skill dan apa aja yang dirubah dari setiap hero ini. Oke, langsung aja check it out. Oke, ke hero yang pertama yang kali ini adalah Eudora ya. Jadi si Eudora ini direpam dari seluruhnya mungkin ya, dari seluruh skillnya dia mendapatkan peningkatan efek dan apa visualnya jadi lebih listrik banget daripada sebelumnya gitu ya, jadi lebih keren gitu. Dan yang unik di sini itu pasifnya ya, namanya itu superkonduktor. Jadi si pasifnya ini berfungsi menyebabkan elektrik statis ya, dan apa ya, kayak resonansi listrik ke musuh yang berada di sekitarnya ya. Dan perbedaan pasifnya Eudora yang dulu dan yang sekarang adalah ketika yang dulu itu kita pasifnya itu aktif pada skill pertama dan skill berikutnya ya, yang dilontarkan ke musuh ya. Jadi ketika kita menggunakan skill yang pertama, dia kan muncul tuh si pasifnya tuh muncul yang listrik di kepala kepala musuhnya itu. Dan ketika kita ngeluarin skill berikutnya, si superkonduktornya itu langsung hilang. Jadi ketika kita ngeluarin dua skill, dua kali skill ke musuhnya berturut-turut tuh pasifnya langsung hilang. Nah, bedanya dengan yang sekarang adalah jadi si pasifnya itu continuous ya. Jadi terus menerus. Ketika kita ngeluarin skill yang pertama, terus kedua si superkonduktornya itu masih ada dan itu ada waktunya selama 3 detik ya. Jadi ketika kita ngeluarin skill yang ketiga pun si efek dari pasifnya itu masih masih beresonansi ya ke musuh-musuh yang di sekitarnya, jadi lebih dahsyat gitu ya, seperti yang kalian lihat di video berikut di belakang. Jadi lebih keren gitu ya, lebih sakit. Eudora yang dulu aja yang biasa-biasa aja udah sakit ya, apalagi yang sekarang dia jadi lebih dahsyat kayak gini, lebih sakit ya, bisa-bisa kena ban juga nih si Eudora. Dan uniknya si Eudora ini kan dia hero mage ya, mage dengan CC yang bagus. Dia bagus juga untuk nge-counter hero-hero yang jijik seperti Aldous ke sama Fanny ya, Fanny sama Gusion juga lebih efektif. Dan ya untuk assassin ini sangat mematikan lah ya si Eudora ini. Dia tinggal sembunyi di rumput, ketika assassin lewat ceprot langsung kan ke strum langsung gosong biasanya. Dan hero yang berikutnya yang mendapatkan repam adalah Yi Sanshin. Selain repam juga hero ini dia mendapatkan rework juga untuk skin normalnya, dia jadi lebih pendekar gitu, jadi lebih kelihatan apa ya, ya lebih kelihatan pendekar gitu, jadi kayak hero sableng lah kayak gitu. Dan seperti yang telah kita ketahui ya, si Sanshin ini adalah hero berrole marksman fighter ya. Dan yang sekarang itu kalau di advance server dia gak tahu dirubah atau salah penempatan, mungkin gak tahu. Jadi dia sekarang itu role-nya jadi marksman assassin ya. Nah, untuk skill yang pertamanya itu masih tetap ngedashing, cuman dia dapat perubahan dari visualnya aja ya. Fungsinya masih tetap sama buat ngedash ke musuh atau buat ngejauhin musuh ya. Dan di skill keduanya ini dia dapat perubahan yang signifikan. Jadi kalian punya dua opsional untuk skill duanya ini. Kalian mau charge buat jadiin panah ya, tetap yang kayak skill yang dulu, atau buat nebas musuh yang berada di depan, tinggal tekan dan lepas saja, nggak di charge ya. Jadi perubahannya itu dia terdapat pada skill 2 nya dan skill 3 ya. Dan untuk ultimate nya ini yang skill 3 itu otomatis ya, dari visual semua dapat perubahan. Cuman dari skill ketiga ini dia sekarang cuma dapat apa, kena terhadap lawannya doang ya.
Kalau dulu kan misalkan kita lagi ngambil buff nih di jungle, terus kita ngeluarin ulti, otomatis si buffnya itu bakal kena ultinya juga kan. Jadi si ultinya itu kena ke hero terdekatnya dia gitu, atau musuh yang berada di dekat dia itu bakal kena ultimate-nya ya. Kalau sekarang itu lain lagi, jadi si ultimate-nya itu hanya kena terhadap musuh-musuhnya aja. Jadi ketika kita ngebuff nih, ngeluarin ulti, si buffnya itu nggak kena ultinya sama sekali, jadi cuma buat musuh doang gitu ya. Jadi di Senshin ini cuman perubahannya di skill 2 sama yang ketiga ini. Dan yang selanjutnya adalah Jilong ya. Untuk Jilong ini kali ini dia dia nggak terlalu signifikan gitu ya untuk dari revamp kali ini. Jadi dia tuh cuman dapat perubahan warna doang ya di skillnya. Yang kemarin itu kita warnanya merah, kuning kayak api lah, berapi-api kayak gitu. Sekarang itu warnanya itu malah putih atau biru putihan kayak gitu ya. Kayak skillnya dia yang pertama awal-awalnya pas Yung Jao itu ya, dia warnanya putih kan. Untuk skillnya tetap masih sama semua, dari skill 1, kedua sama ketiga itu masih tetap sama fungsinya, cuman ada peningkatan di efek aja kali ya, visual aja. Jadi nggak ada yang signifikan untuk Jilong ini. Paling dulunya juga cuman keluar naga doang, tapi nggak tahu itu kalau masih ada penyesuaian dia, karena ini masih di advance server ya, di repamnya masih, kalau ada penyesuaian lagi kita nggak tahu. Untuk saat ini cuman seperti itu ya buat Jilong. Dan yang terakhir, hero yang mendapatkan revamp kali ini adalah tentunya tidak lain tidak bukan adalah Mia ya, sang archer atau marksman ya. Di si kebetulan si Mia ini hero favorit saya juga ya pas di awal-awal main Mobile Legends, dan pertama kali saya CPG itu adalah pakai Mia ya. Dan si Mia ini mendapatkan banyak perubahan dari skillnya gitu ya. Jadi dari efek dan visual itu of course ya udah jelas dia mendapatkan perubahan dan semuanya juga sama. Dan dari skill nih, skill pasifnya dia menjadi dua, dia dapat dua pasif nih. Yang pertama kan masih pasif yang lama tuh kan, yang stack 5 kali, dia jadi lebih cepat ya kalau terus menerus dia melakukan damage ya ke lawan atau ke minion, dia stacknya terus menerus, jadi dia mendapatkan attack speed ya dari pasifnya. Dan yang sekarang itu nambah yang ada marks ya di kepalanya Mia, itu ada kayak kristal, 5 kristal. Nah, setelah terisi si marksnya itu, terisi 5-5-nya itu, dia memunculkan bayangan yang dapat membantu dia gitu ya. Jadi kayak Lilith lah ya. Kalau di Capcom kan ada hero namanya Morrigan tuh, dia bisa ngeluarin temennya yang dari bayangannya itu Lilith namanya. Ya seperti itu ya kurang lebih. Jadi membantu banget, udah speednya cepat, terus nambahin juga damage-nya, dibantu juga sama bayangannya. Lebih keren lah ya. Dan yang skill keduanya itu jadi lebih bagus juga. Jadi ketika kita ngeluarin rain arrow-nya itu, dia ngeluarin marks ke musuh-musuh yang di dekatnya juga. Jadi ke semua musuh dia ngeluarin marks ya, yang ketika kita menyerang hero-hero tersebut 8 kali berturut-turut, itu akan menyebabkan immobilize ya, atau nggak bergerak, nggak bisa kemana-mana gitu, kayak dikurung gitu. Jadi kalau yang bedanya sama yang dulu kan menyebabkan freeze ya, ya immobilize sama tetap, cuman ke lawan yang berada di arrow rain-nya itu doang, jadi ke yang sekitarnya nggak kena gitu. Kalau yang sekarang lebih mantap lagi, si Mia ini benar-benar repamnya ini benar-benar mantap banget, dan ini sangat berguna ya untuk di revamp kali ini. Mia ini sangat berguna. Dan untuk skill yang ketiganya ini, Mia ini dia kalau nggak salah yang yang hilang itu ya, dia mendapatkan pasif turbo juga. Jadi kayak pas saya cek dia jadi lebih cepat gitu jalannya gitu dari sebelumnya. Dia jadi kayak
pakai sepatu 5 gitu. Jadi cepat banget gitu, jadi lebih bagus ya. Untuk efeknya masih sama dengan skill yang dulu ya. Jadi ketika dia ngeluarin ulti ngilang dan bisa lari cepat, tapi ketika dia ngeluarin serangan si eh, si ultinya itu langsung hilang ya, kecuali kecepatannya ya. Dia mendapatkan attack speed juga dari skill 3-nya kan. Dan mungkin nih Simya ini bakal jadi bahan ban ya untuk di rank berikutnya kalau dia rilis ya nanti. Bisa-bisa ini di ban ya, karena Simya ini yang sekarang ini lebih dahsyat ya, lebih sakit gitu ya. Dan terutama juga dia akan mendapatkan rework dari skinnya ya, jadi lebih anime gitu ya. Setelah Panik kemarin jadi anime sekarang Mia ya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan hero yang di Ripam dan di Advance 7 ini. Jadi belum tentu, cuman udah ada gambarannya seperti itu. Jadi kalau nanti ada penyesuaian lagi, mungkin kita akan update lagi. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di bawah untuk support saya, dan see you, bye.